Oleh karena itu, maka kita harus betul-betul memanfaatkan 2 hari yang tersisa. Kemudian apa yang harus kita manfaatkan? Yaitu ayat yang kecepit, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ada 4 ayat yang berbicara tentang puasa. Namun di tengah-tengahnya ada 1 ayat yang berbicara tentang doa. Ayat 183 tentang puasa. Ayat 184 tentang puasa. Ayat 185 tentang puasa. Ayat 186 tentang doa. Ayat 187 puasa lagi. Berarti 4 ayat berbicara tentang puasa. Di tengahnya, tengah bagian akhir, Pak, itu ada ayat tentang doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa mengikuti salat jamaah subuh dan sekaligus mengikuti kajian. Semoga ridho Allah selalu menyertai hidup kita dan semoga jerih payah kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah hingga di akhirat nanti. Dan semoga pula langkah Bapak Ibu dari rumah ke sini, kemudian kembali lagi ke rumah, sebagai sebab lancarnya langkah panjenengan menuju ke surga. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Kita berada di tanggal 28 Ramadan. Berarti kurang 2 hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dan Ramadan yang akan datang khalqun jadidun, makhluk baru, Pak, yang namanya saja sama namun pada hakikatnya tidak sama. Sama dengan hari Jumat ini adalah khalqun jadid, makhluk baru, pernyataan Jibril. Kira-kira pernyataan tersebut diijabahi oleh Allah apa tidak? Sudah barang tentu. Karena Jibril bosnya para malaikat, Jibril adalah makhluk suci, Jibril adalah malaikat yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Sementara yang mengamini makhluk yang paling dekat dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Oleh karena itu, maka kita harus betul-betul memanfaatkan 2 hari yang tersisa. Kemudian apa yang harus kita manfaatkan? Yaitu ayat yang kecepit, ya. Di
Di dalam surat Al-Baqarah ada 4 ayat yang berbicara tentang puasa. Namun di tengah-tengahnya ada 1 ayat yang berbicara tentang doa. Ayat 183 tentang puasa. Ayat 184 tentang puasa. Ayat 185 tentang puasa. Ayat 186 tentang doa. Ayat 187 puasa lagi. Berarti 4 ayat berbicara tentang puasa. Di tengahnya, tengah bagian akhir, Pak, itu ada ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Loh, Pak. Berarti disisipkan oleh Allah di tengah-tengah ayat tentang poso bagian akhir, Pak. Ini menunjukkan di akhir Ramadan kita betul-betul diisyaratkan oleh Allah untuk memperbanyak doa. Kemudian apa yang perlu kita mintakan? Ya, mintalah khairat dunia, kebaikan-kebaikan dunia. Mintalah khairul akhirah, kebaikan-kebaikan akhirat. Monggo, yang belum punya pasangan hidup, mintalah kepada Allah saat ini. Yang belum punya momongan, silakan minta Allah saat ini. Yang belum punya pekerjaan, mintalah segera kepada Allah saat ini. Kemudian yang kepingin itu, kepingin ini, asalkan baik, segeralah minta kepada Allah. Urusan terkecil pun harus minta kepada Allah. Namun ada yang lebih penting, Pak, yang harus kita mintakan kepada Allah. Apa itu? Pertama, al-maghfirah. Kita harus betul-betul mohon pengampunan dari Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Pak, perintah istighfar itu diulang-ulang oleh Allah 19 kali, Pak. Berarti tidak main-main itu. Sementara perintah tobat di dalam Al-Quran hanya diulang-ulang 7 kali. Berarti separuh lebih, kan? Ini menunjukkan harusnya dan pentingnya orang beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka di akhir Ramadan ini panjenengan pun harus betul-betul banyak-banyak beristighfar kepada Allah dengan tujuan pertama, imtisalan li amrillah, karena melaksanakan perintah Allah. Disuruh 19 kali, mosok tidak direken sama sekali. Yang kedua, ittiba'an linabi, kita memperbanyak istighfar karena mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan pernah bersumpah, demi Allah, saya ini beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam 1 hari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali, Pak. Para sahabat pernah memperhatikan Nabi, Pak. Dalam 1 majelis Nabi Muhammad itu beristighfar sampai 100 kali. Padahal Nabi Muhammad tidak punya dosa, tidak punya salah, namun dia beristighfar. Kemudian untuk apa istighfarnya, Pak?
Jawabnya pertama, karena imtisalan li amrillah. Istighfarnya Nabi Muhammad itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Beda dengan panjenengan dan saya, kalau beristighfar kepingin dosa-dosa kita diampuni. Kalau Nabi tidak punya dosa, namun tetap istighfar karena Nabi melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah berarti ibadah, karena ibadah berarti ada pahala. Yang kedua, Pak, karena Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, sehingga walaupun tidak punya dosa, dia tetap beristighfar agar umatnya meneladani. Yang tidak punya dosa saja beristighfar, mosok kita bagi manusia biasa yang tidak ada jaminan maksum terlepas dari dosa, kok tidak mau beristighfar. Makanya banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Sehingga orang Islam kalau tidak banyak istighfar rugi, Pak. Karena manfaat istighfar untuk kita itu dunyana wa ukhrona, Pak. Di dunia ada manfaat, kemudian di akhirat juga ada manfaat. Manfaat dunia banyak, saya sebutkan satu saja. Di dalam sebuah riwayat, Pak, Nabi Muhammad pernah kedatangan seorang Arab Badui, Arab yang hidup di daerah pegunungan. Kemudian dia matur, "Bi, saya ini sudah berumah tangga welasan tahun, namun belum juga dikaruniai momongan, Bi. Tolong, Bi, beri saya resep agar kami segera punya momongan." Lah kok Nabi Muhammad mengatakan perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah. Itu resepnya, Pak. Setelah dia pulang langsung diamalkan itu. Tiap nganggur beristighfar, tiap nganggur beristighfar, tiap punya kelebihan rezeki dia bersedekah. Alhamdulillah, Pak, langsung istrinya hamil. Tahun pertama lahir 1, tahun kedua lahir lagi, tahun ketiga lahiran lagi, tahun keempat lahiran lagi, tahun kelima lahiran lagi, tahun ke-6 lahiran lagi, baru dia sempat sambang kepada Nabi Muhammad. Dari jauh sudah senyum-senyum, wajahnya kaki to'idhahab, seperti sepotong emas. Lalu Nabi tanya, "Wahai sahabatku, ada apa? Kok senyum-senyum?" Kata dia, "Bi, resep dari panjenengan betul-betul mujarobi, betul-betul manjur. Bayangkan saya sekarang sudah punya anak 6. Umpama saya lanjutkan, bisa-bisa saltulusin begitu." Dengan senyum Nabi Muhammad membaca dalam surat Nuh, ya, mulai dari ayat 10 sampai 14. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Perbanyaklah istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan memperbanyak rezeki untuk kalian, dan Allah pun akan memperbanyak anak keturunan. Memperbanyak anak keturunan. Bayangkan, itu resep Al-Quran, Pak.
Mungkin panjenengan mengatakan ndak ngilmiah Pak, itu betul Pak. Antara istighfar dan kelahiran kan ndak nyambung Pak ya. Diilmiahkan dari sudut manapun ndak bisa itu. Namun ini bukan ranah ilmiah, ranah imaniyah, keimanan. Coba secara iman Pak ya, manusia itu kalau banyak istighfar kan bersih. Orang itu kalau bersih dekat kepada Allah. Orang kalau dekat kepada Allah, mau minta apapun insya Allah diijabahi. Itu imaniyahnya Pak ya. Walaupun secara ilmiah tidak nyambung, namun Allah tetap bisa. Ini manfaatnya. Kemudian manfaat lagi yang terbesar apa? Gara-gara panjenengan beristighfar, dosa-dosa panjenengan ditutup-tutupi oleh Allah Pak. Sehingga kesalahan panjenengan tidak ketahuan si istri, kesalahan istri tidak ketahuan suami, kesalahan orang tua tidak diketahui anak-anaknya, kesalahan panjenengan tidak diketahui oleh tetangga, kesalahan panjenengan tidak diketahui oleh teman, sehingga panjenengan ngomong di hadapan mereka bebas Pak ya, enak saja itu, karena kesalahan kita ditutupi. Coba umpama kalau kesalahan kita tidak ditutupi oleh Allah Pak, orang tidak berani Pak tampil di atas podium Pak. Nanti ditertawakan oleh cecak-cecak yang ada di dinding. Pak potonganmu, dosa kamu banyak. Itulah baiknya Allah, dan itulah bukti baiknya istighfar. Kemudian di akhiratnya apa? Gara-gara memperbanyak istighfar, dosa-dosa panjenengan diampuni oleh Allah. Sehingga enak di dunia ditutupi kesalahan kita, kemudian besok di akhirat akan apa? Akan diampuni oleh Allah, sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah trompet yang kedua ditiup, semua makhluk menghadap kepada Allah. Kemudian ada seorang mukmin yang dipanggil oleh malaikat untuk menghadap kepada Allah. Setelah berada di hadapan Allah Pak, lalu Allah membuat dinding begini, sehingga dia sama Allah tak berdua. Yang lain tidak ada yang melihat, yang lain tidak ada yang tahu. Kemudian Allah mengatakan, ata'rifu dzanba kadza. Wahai hambaku, masih ingatkah kamu dosa kamu seperti ini? Si dia ngomong, ya Rabbi a'rifu, wahai Tuhanku, aku masih ingat. Kemudian Allah ngomong lagi, ata'rifu dan bakadha, apa kamu masih ingat dosa kamu seperti ini? Kata dia, a'rifu, nggih ya Allah, saya masih ingat. Terus saja Pak, semua dosa dia mulai dari balik sampai wafat Pak, disebut semua oleh Allah Pak. Sampai dia itu di dalam hati ngomong, halaktu mati aku, halaktu binasa aku. Begitu Pak. Takutnya luar biasa. Yang namanya lutut Pak, kotekan Pak, mau roboh saja itu karena takutnya. Gara-gara semua dosa mulai dari balik sampai wafat disebutkan oleh Allah. Coba kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Dan jujur aja, jenengan mulai dari balik hingga sekarang kira-kira berapa puluh kesalahan Pak? Atau 100 atau 1000? Lupa kan Pak? Awal enggak lupa, diterangkan semuanya itu.
Makanya dia dalam mengatakan halaktu, mati aku, halaktu, binasa aku. Setelah habis Pak, baru Allah ngomong, wahai hambaku, kesalahan-kesalahan kamu itu ketika di dunia kot satar tubuh, aku tutupi sehingga tidak ada yang tahu. Fa'amal'an, adapun sekarang fa'aghfiru, aku ampuni. Masa Allah Pak, belum lega banget itu, wajah menjadi berseri-seri, lalu tiket surga diserahkan kepada dia. Inilah manfaat istighfar. Di dunia ada manfaatnya dan banyak sekali, di akhirat juga bermanfaat. Toh istighfar itu tidak harus pakai wudhu dulu. Istighfar tidak harus ke masjid dulu. Istighfar tidak harus menghadap ke kiblat dulu. Istighfar tidak harus duduk dulu. Dalam keadaan apapun bisa. Qu'udan duduk, wa qiyaman berdiri dan jalan-jalan, wa ala junubikum sambil terlentang, ya, rebahan, silahkan beristighfar. Dan istighfar itu betul-betul mujarabnya luar biasa. Namun sebagai anak yang soleh, anak yang baik, beristighfar itu jangan untuk dirinya sendiri. Panjenengan kan punya orang tua kan? Walaupun panjenengan yang sekarang jenggotnya sudah memutih itu pun tetap punya orang tua kan? Maka panjenengan pun tetap berkewajiban untuk beristighfar untuk kedua orang tua. Dan ternyata istighfar untuk kedua orang tua itu min birril walidain, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam sebuah hadis Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang bersumber dari sahabat Malik bin Rabi'ah, dia bercerita pada suatu saat ada seorang laki-laki mim Bani Salimah, dari kabilah Bani Salimah, datang menghadap kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia bertanya, bi hal baqiya mim birri abawayya sayun abarruhuma bihi ba'da mautihima. Bi, bapak ibu saya sudah marhumah. Apakah saya sebagai anak masih bisa berbakti kepada kedua orang tua saya? Nabi Muhammad menjawab, na'am, iya. Sebagai anak tetap wajib berbakti kepada orang tua, hayyan kana au mayitan, baik orang tua masih hidup atau orang tua sudah wafat, tetap anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian si dia tanya, lalu bagaimana caranya Bi? Ternyata Nabi Muhammad menjawab, caranya cukup 5 saja. Caranya cukup 5. Pertama, as-sholatu alaihima, mendoakan rahmat kepada kedua orang tua. Tiap habis sholat ngomong, ya Allah rahmatilah kedua orang tua saya. Ya Allah rahmatilah kedua orang tua saya. Karena habis sholat itu waktu mustajab ya. Sholat wajib Pak, itu setiap selesai sholat wajib itulah waktu mustajab. Maka sempatkan untuk berdoa kepada Allah.
antara azan dan qomat itu pun waktu mustajab, maka manfaatkan untuk berdoa. Sepertiga malam yang terakhir waktu mustajab. Di saat hujan lebat turun itu waktu mustajab, silahkan untuk berdoa. Antara dua khutbah Jum'ah itu pun waktu mustajab, manfaatkan. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya. Ngomong begitu saja, Pak, panjenengan sudah dianggap berbakti kepada orang tua, al-ihsan bihima, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, wal istighfaru lahuma, memintakan ampun buat orang tua. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Poin pertama dan kedua bisa digabung, Pak, dengan bahasa yang singkat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak sampai setengah menit, Pak, itu sudah berbakti kepada kedua orang tua. Mohon kepada Allah pengampunan untuk diri, pengampunan untuk kedua orang tua, dan mohon agar kedua orang tua kita dirahmati oleh Allah. Namun dalam hal istighfar, Pak, ada syarat, Pak. Apa syaratnya? Bila orang tua kita wafat dalam keadaan Islam. Namun kalau orang tua kita wafat dalam keadaan kafir, malah ini yang tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Di dalam sebuah hadis sahih, Pak, riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad ketika mendengar Abu Thalib, bapak asuhnya dan pamannya sendiri, Pak, sakit keras, Nabi Muhammad cepat-cepat datang ke rumah pamannya. Pada waktu itu dilalah di rumah Abu Thalib sudah ada Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lain. Lalu Nabi Muhammad datang mendekati pamannya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bihalaka indallah. Wahai paman, tolong ucapkan kata-kata la ilaha illallah. Kalau paman mau mengucapkan kata-kata itu, aku sanggup membela paman di hadapan Allah, sehingga paman selamat dari api neraka dan berhasil masuk ke dalam surga. Lah kok Abu Jahal marah, Pak, mentalkin lagi yang lain. Abu Jahal mengatakan, hei Abu Thalib, atarghabu an millati abaikum, apa kamu benci terhadap agama nenek moyang kamu? Kamu sebentar lagi mau wafat, jangan macam-macam. Kalau sampai kamu ikut Muhammad, nama baikmu hancur, jasa-jasamu hancur, gelar pahlawan untuk kamu akan dicabut, gitu. Akhirnya Abu Thalib bingung. Nabi Muhammad mentalkin yang kedua, Abu Jahal mentalkin yang kedua, Nabi Muhammad mentalkin yang ketiga, Abu Jahal mentalkin yang ketiga. Sehingga akhirnya Abu Thalib menghembuskan nafas terakhir, belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Muhammad nangis. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya ammi, la astaghfirullah laka. Wahai paman, aku berjanji
aku akan memintakan ampun kepada Allah buat paman malam unha, selama aku tidak dilarang. Malam unha, selama aku tidak dilarang. Nabi Muhammad baru ngomong begitu saja, Pak, langsung HP Nabi berdering, Pak, kering gitu. Zaman sekarang kan gitu, Pak, ya. Jibril datang, Jibril menyampaikan satu ayat dalam surat At-Taubah ayat 113. At-Taubah 113. Maka nalin nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba mimba dimata bayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas buat seorang nabi, juga tidak pantas buat orang-orang mukmin memintakan ampun buat orang kafir, walaupun mereka kerabat sendiri, loh, Pak. Akhirnya Nabi berhenti, tidak mau memintakan ampun buat pamannya. Sama dengan Nabi juga pernah kan, juga menangis gara-gara apa? Datang ke kuburan ibunya di Abuak, Pak. Nabi izin kepada Allah untuk memintakan ampun buat ibu, namun Allah tidak memberi izin. Nabi sampai meneteskan air mata. Mengapa? Karena ibunya wafat masih dalam keadaan musyrik. Begitu, Pak. Sedih Nabi. Nabi Muhammad juga pernah kedatangan seorang anak muda mengatakan, "Bing, bapak saya wafat, Bing. Kira-kira bapak saya tempatnya di mana, Bing?" Lah kok Nabi ngomong, "Inna abi wa abaka finnar." Bapakku dan bapakmu podo, sama-sama di neraka. Maka tidak hanya kamu yang sedih, aku pun sedih. Bayangkan, Pak. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini makanya panjenengan harus bersyukur kepada Allah, punya orang tua wafat dalam keadaan Islam, sehingga seumur hidup panjenengan bisa berbakti kepada kedua orang tua panjenengan. Taruhlah umpama panjenengan diberi umur 80 tahun umpama, berarti 80 tahun itu panjenengan tetap bisa beristighfar untuk kedua orang tua. Dan di dalam mendoakan orang tua bisa di mana saja, Pak. Tidak harus pergi ke kuburan. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah itu. Kalau ke kuburan silahkan untuk sekedar ziarah kan. Ziarah itu kan baik. Apa itu? Untuk mengingatkan diri kita bahwa kita akan wafat seperti mereka. Ziarah itu baik karena apa? Karena mengingatkan kehidupan akhirat. Setelah ini akan ada lanjutannya. Ziarah itu bagus karena apa? Gara-gara ziarah ke kubur jenengan bisa hidup zuhud itu. Tidak terlalu mementingkan dunia, tidak hanya mementingkan apa? Kekayaan dunia, namun tetap terpusat kepada memikirkan akhirat. Namun mendoakan orang tua bisa dimanapun, bahkan yang lebih penting di waktu-waktu mustajab. Itu kan luar biasa. Dan alangkah beratnya, Pak, seandainya mendoakan orang tua itu harus pergi ke kuburannya, sementara bapak ibu jenengan wafat di waktu haji, ya Pak. Biar rasanya, Pak. Mau mendoakan orang tua harus pergi ke Mekah dulu, padahal biayanya besar. Haji pun dibatasi antriannya lama kan begitu. Makanya ad-dinu yusrun, agama mudah, maka manfaatkan kemudahan itu sehingga panjenengan bisa berdoa untuk orang tua di masjid, di rumah,
di malam hari, di pagi hari. Cari waktu-waktu mustajab. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, Pak, wa infadu ahdi imam, melaksanakan wasiat-wasiat orang tua yang baik. Ketika orang tua panjenengan mau meninggal dunia, berwasiat apa untuk panjenengan? Selama wasiat itu bagus, panjenengan wajib melaksanakan. Dan melaksanakan wasiat orang tua itu namanya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua pahalanya sama, Pak, dengan jihad fisabilillah, loh, Pak. Namun apabila wasiatnya itu melanggar agama, tidak boleh, Pak, dilaksanakan. Contoh ya, saya pernah kedatangan seorang ibu-ibu STW, Pak. Dia itu curhat sama saya, Pak. Saya ini setiap didekati oleh teman laki-laki, saya sedih. Kenapa sedih itu? Karena bapak saya ketika mau wafat, lah kok pesen kepada saya, "Nduk, kamu tidak perlu kawin, karena laki-laki itu welek kabeh." Begitu, Pak, wasiatnya. Langsung plus wafat. Pada waktu itu dia tenang, karena apa? Ibu masih hidup, sehingga masih ada ibu, satu rumah bersama ibu. Ternyata tidak lama ibunya meninggal dunia, tinggal dia seorang diri. Setiap ada laki-laki mendekat ditolak, karena tadi. Nah, sekarang saya bingung, bagaimana, Pak? Ya gampang, Allah punya wasiat bahwa orang Islam yang masih single harus segera kawin. Sementara orang tua jenengan berwasiat jangan kawin. Allah punya surga, punya neraka. Orang tua jenengan ndak punya surga, ndak punya neraka. Dah jenengan pilih. Ya pilih wasiatnya Allah, Pak. Tapi apa ndak kualat sama orang tua itu? Saya jawab, orang tua yang melanggar agama tidak malati, Pak. Justru kalau sampian tidak kawin malah kualat sama Allah Ta'ala. Itu ada, Pak. Kemudian bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, Pak, ada seorang laki-laki, Pak, ibadah kepada Allah sitina aman, 60 tahun. Ketika mau wafat dia berwasiat yudhoro, yang wasiatnya itu betul-betul merugikan ahli waris. Lah kok gara-gara wasiat yang merugikan ahli waris dia gagal masuk surga, Pak. Harus masuk neraka terlebih dahulu, Pak. Bayangkan, Pak, ibadah 60 tahun tidak bisa langsung masuk ke surga gara-gara salah berwasiat. Apa itu? Wasiatnya memberatkan kepada keluarga. Contohnya, orang tua hanya punya satu rumah, Pak, gede seperti rumahnya orang Hindia. Anaknya 8 umpama. Ketika orang tua wafat, anaknya belum ada yang punya rumah. Yang satu berada di Jakarta, yang satu berada di Sumatera umpama, Pak. Yang satu tinggal di PP Legi. Loh, bayangkan, Pak. Otomatis kan yang menempati siapa? Anaknya yang ada di PP Legi. Sementara dulur-dulur yang lain masih ngontrak semuanya. Bayangkan, Pak. Memberatkan, Pak. Mau dijual, mau dibagi sesuai dengan ketentuan Islam tidak bisa. Karena apa? Wasiat orang tua lah. Wasiat yang semacam ini dianggap wasiat yang batil, maka wujuduhu ka'adamihi, keberadaan wasiat tersebut nilai
nilainya sama dengan tidak ada, maka anggap saja tidak ada. Kemudian monggo rumah yang gede itu dijual, kemudian dibagi. Itu Pak. Kemudian ada lagi Pak, orang yang berbahaya Pak dalam pandangan Islam ya. Kalau dalam pandangan masyarakat wapi Pak, tapi salah dalam pandangan Islam. Ada orang laki-laki ketika sakit mengumpulkan semua anaknya, lalu mengatakan, wahai anak-anakku, kapanpun aku wafat, maka semua harta kekayaanku untuk kamu. Bapak tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, semuanya sama. Kalau aku mati, hartaku untuk kamu semua. Plus wafat Pak. Lah wasiat yang semacam ini salah. Dia berani Pak, kendel Pak. Wong Allah mengatakan yusikumu wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat di dalam anak-anak panjenengan, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Lah kok dia berwasiat lanang wedok podo. Loh Pak, berarti apa? Mau wafat saja nantang tinju sama Allah. Kira-kira menang mana Pak? Nah iya kan begitu kan. Padahal salah loh Pak. Dia meninggal dunia Pak, tidak otomatis harta itu milik anak, enggak Pak. Istri dia punya hak, orang tua dia punya hak. Seandainya dia wafat masih punya orang tua. Orang tua laki-laki dapat 1/6, ibunya dapat 1/6, istrinya dapat 1/8. Karena anaknya lanang wedok dapat asobah, sisa Pak. Loh, jangan dianggap orang tua wafat harta untuk anak semua, enggak Pak. Masih punya hak. Orang tua si mayit punya hak, istri si mayit punya hak, kemudian anak-anak punya hak. Dan ingat, ada harta gono gini, ada harta gawan, kan betul kan? Harta gawan berarti apa? Gawan yang laki-laki berarti milik si laki-laki, gawan si perempuan milik si perempuan. Kemudian hasil bersama dibagi, kan begitu. Makanya untuk memang gampang Pak, cari ongko terkecil yang bisa dibagi oleh penyebut. Penyebutnya kan 1/8 dan 1/6 Pak ya. Berarti ongko terkecil 24. 24 dibagi 8 telu, berarti istrinya dapat 3 bagian. 24 dibagi 6 4, berarti bapaknya si mayit dapat 4 bagian, ibunya si mayit dapat 4 bagian. 4 tambah 4 8 tambah telu 11. 24 dikurangi 11 tinggal 13. Nah, 13 asobah Pak, sisa untuk anak laki-laki perempuan itu 13 tadi. Sehingga ketika si mayit meninggalkan harta 24 miliar resmi milik pribadi ya, dan milik hasil kerja bergabung itu, si terkumpul semua setelah dipotong utang, dipotong pemakaman dan lain sebagainya, resik 24 miliar, maka bapaknya si mayit dapat berapa miliar Pak? Dapat 4 miliar. Kemudian ibunya si mayit 4 miliar, istrinya si mayit 3 miliar, kemudian anak si mayit 13 miliar. 13 miliar dibagi, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Itu Islam. Sehingga tidak boleh orang membuat aturan sendiri. Kalau ada orang Islam membuat aturan wes dindum roto saja, ini kok olah-olah menuduh Allah gak becus ngatur
warisan. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan berwasiat yang tidak berwasiat sajalah yang baik. Contohnya apa? Nah, karena bapakmu ini sebagai pengurus panti asuhan, tolong kalau bapak wafat, kamu pun harus meneruskan perjuangan ayah. Nah, itu bagus kan ya? Berarti apa? Ngopeni anak yatim atau menjadi mengopeni masjid Raudhatul Jannah, itu luar biasa. Hanya ngomong sekecap dua kecap karena dilaksanakan oleh anaknya, itu merupakan jariah buat orang tua, dan anak yang meneruskan itu namanya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, wasilaturrahim allati la tusalu ila bihima. Termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah menyambung kerabat orang tua. Menyambung, Pak, serabat orang tua. Sehingga anak itu wajib mengetahui keluarga bapaknya siapa saja, mulai dari saudara, misanan, minduan, harus tahu. Kemudian keluarga ibunya siapa saja, dulurnya si ibu siapa saja, kemudian misanannya siapa saja, minduannya siapa saja. Lah sewaktu-waktu orang tua wafat, anak kok nyambung, Mbak? Itu namanya anak berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan, jangan sampai seperti pepatah orang Jawa, apa? Kepaten obor, kan ya? Begitu orang tuanya wafat, anaknya putus hubungan dengan keluarga ayah, anaknya putus hubungan dengan keluarga si ibu, itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang terakhir, Pak, yang kelima, wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman akrabnya kedua orang tua. Nah ini, Pak, berarti anak punya kewajiban mencatat. Bapak saya itu akrabnya dengan Pak ini. Pak ini catat, Pak, dicatat semuanya. Seperti jenengan lah yang masuk dalam jajaran takmir masjid, itu kan, Pak, teman akrab. Tiap minggu kumpul rapat, tiap bulan kumpul lagi rapat, kan namanya teman akrab. Lah sewaktu-waktu orang tua kita meninggal dunia, memuliakan teman-teman akrabnya itu pun termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Simpel kan? Berarti Islam itu mudah menyambung hubungan dengan orang tua yang sudah maksud sudah wafat, cukup dengan 5 orang. Apa hal itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian, Pak, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya apa? Panjenengan perlu berdoa kepada Allah agar ibadah panjenengan diterima oleh Allah. Para sahabat, Pak, setelah selesai Ramadan telah berakhir, mereka itu selalu berdoa kepada Allah agar semua amal ibadah yang dilakukan selama Ramadan diterima. Ternyata berdoa mohon diterimanya ibadah selama Ramadan tidak sehari 2 hari, tidak sepekan 2 pekan, tidak sebulan 2 bulan, rata-rata 6 bulan. Bayangkan, berarti Syawal, Selo, terus, Pak, sampai terakhir 6 bulan, Pak. Itu berdoa terus agar ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Jenengan pede, Pak, ya? Kalau mesti diterima oleh Allah. Padahal Nabi Ibrahim setelah selesai merenovasi Ka'bah, Pak, setelah Ka'bah hancur gara-gara banjir tofan zaman Nabi Nuh,
Maka Nabi Ibrahim membangunnya, merenovasi. Setelah selesai merenovasi, Nabi Ibrahim berdoa, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu saja yang dibaca. Padahal Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di Mekah hanya ada 3 orang, Pak. Dirinya, Nabi Ismail, dan Nyai Hajar. Berdoa minta diterima. Padahal unsur riya tidak ada, Pak ya. Unsur riya, Pak, kebalikannya ikhlas tidak ada kan. Unsur sum'ah juga tidak ada. Wong tolu HP belum punya, Pak, sehingga tidak bisa video callan, Pak ya, gitu. Sudah bermohon kepada Allah agar diterima. Kemudian Nabi Muhammad sendiri setiap pagi membuka pintu langit, Pak, agar amal dirinya diterima oleh Allah dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Loh, kelas Nabi Muhammad, Pak, sholatnya kan luar biasa, ibadahnya luar biasa, ikhlasnya pun luar biasa, namun masih ada kekhawatiran amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka panjenengan pun harus meniru seperti itu. Habis ngaji ya ngomong minta amalan mutaqabbala, kemudian habis puasa juga Robbana taqabbal minna, habis bersedekah ya harus Robbana taqabbal minna, begitu seterusnya. Dan ini harus, Pak, dirutinkan, Pak, dibiasakan. Sekecil apapun kebaikan yang jenengan lakukan, mohonlah kepada Allah agar diterima. Karena apa? Kebaikan yang jenengan kerjakan itu kadang-kadang ada kurangnya, ada salahnya. Karena salah, Pak ya, mestinya tidak diterima. Gara-gara jenengan berdoa, doa jenengan diijabahi, akhirnya amalan yang kurang itu pun dianggap sempurna oleh Allah dan diterima. Itu 2 hal yang harus diisi. Hadirin yang berbahagia, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.